Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi pengetahuan Dharma dengan teman-teman sedharma, khususnya mengenai pengenalan dasar Katina. Ya, mungkin di antara teman-teman sedharma tentu tidak akan asing lagi dengan yang namanya perayaan Katina. Karena seperti yang kita tahu, perayaan Katina adalah salah satu dari 4 hari raya besar di agama Buddha. Dan perayaan Katina ini mengambil posisi yang cukup penting dalam kehidupan Dhamma itu sendiri di dunia ini. Lantas, apa sih Katina yang sesungguhnya? Lalu bagaimana menerapkan Katina yang sebenarnya? Tanpa berpanjang lebar, nanti saya akan berbagi dengan teman-teman melalui penjelasan-penjelasan yang ada di PPT yang sekarang teman-teman sedharma perhatikan bersama ini. Jauh sebelum kita membahas, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Andrew Chua. Saya memiliki nomor pokok mahasiswa 2251030. Saya berasal dari kelas 1 BUPA. Kini saya sedang duduk sebagai salah satu mahasiswa semester 1 di Universitas Internasional Batam, UIB. Dan saya mengambil jurusan ilmu hukum di Fakultas Hukum UIB. Adapun maksud saya membuat video penjelasan materi pada kesempatan ini yaitu untuk memenuhi salah satu penilaian dalam mata kuliah Pendidikan Agama Buddha yang dibimbing langsung oleh Ibu Warina. Nah, baik, sekarang langsung kita ke pembahasan sebenarnya apa itu Katina. Ya, mungkin di sini teman-teman sedharma yang masih belum mengenal Katina akan mulai penasaran ya. Kenapa sih Katina dijadikan sebagai salah satu hari raya besar agama Buddha? Lalu seberapa penting sih Katina? Kan pasti bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, Katina atau biasa disebut Hari Sangga secara sederhana bermaksud adalah hari di mana para umat Buddha menyokong kebutuhan Sangga. Sekali lagi saya tegaskan, Hari Katina atau biasa disebut sebagai Hari Sangga, ya, ini bermaksud hari di mana umat Buddha menyokong kebutuhan Sangga. Jadi di Hari Katina itu secara sederhananya teman-teman adalah hari di mana akan banyak umat Buddha berbondong-bondong datang dari segala penjuru menuju ke wihara untuk berdana kepada Sangga. Ya, berdana ini macam-macam barangnya, tapi tujuannya cuma satu, yaitu untuk menyokong kebutuhan para anggota Sangga. Kita tahu para anggota Sangga tidak bekerja teman-teman ya. Mereka memfokuskan diri untuk menyucikan diri. Mereka memfokuskan diri untuk mempelajari Dharma. Mereka memfokuskan diri untuk meninggalkan duniawi. Jadi mereka itu, maka secara otomatis bisa kita pikirkan dari mana kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Siapa yang akan menyokongnya? Ini menjadi sebuah persoalan penting. Nah, persoalan ini dijawab yaitu didukung oleh umat. Umat Buddha lah ya yang nantinya akan menyokong kehidupan Sangga dengan berdana kepada anggota Sangga, lalu memberikan makan kepada anggota Sangga dan sebagainya. Dan ini bukan bermaksud memberikan hanya sekedar memberikan, bukan. Karena teman-teman sedharma kalau mau tahu, anggota Sangga memiliki peran yang luar biasa untuk memberikan edukasi Dharma kepada umatnya. Inilah yang menjadi timbal balik antara umat dengan anggota Sangga. Jadi anggota Sangga ini memiliki salah satu kewajiban yaitu membabarkan Dharma, menyebarkan pemahaman Dharma kepada umat-umat. Supaya apa? Supaya umat-umat ini menjadi paham, oh ini dasar agama Buddha, oh ini cara untuk keluar dari penderitaan, oh ini cara untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh anggota Sangga dengan umat berkunjung langsung ke anggota Sangga. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwasanya karena adanya hubungan timbal balik antara anggota Sangga dengan umat, maka umat berkewajiban untuk menyokong kehidupan Sangga dengan berdana. Tapi untuk berdana ini setiap hari sebenarnya bisa kita lakukan berdana. Tapi ada perbedaan dengan Katina Dana yang nanti akan saya jelaskan lebih detail ya teman-teman. Tapi secara garis besar itulah maksud dari Katina. Ya, Katina adalah hari yang secara khusus diberikan kesempatan bagi umat untuk berdana atau menyokong kehidupan Sangga. Katina umumnya jatuh di bulan-bulan akhir tahun ya teman-teman.
mungkin di bulan Oktober atau bulan November. Nah, Katina itu diadakan setelah masa wasa, ya, setelah para anggota sangga menjalani masa wasa. Apa itu masa wasa? Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman sedharma. Jadi setelah masa wasa, para umat akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dana kepada anggota sangga, baik itu tadi wihara, cetia, atau bisa juga di arama. Nah, itu penjelasan dasar mengenai Katina itu sendiri. Setelah kita memahami secara garis besar apa itu Katina, sekarang hendaknya kita mencari tahu juga mengapa Katina menjadi hari penting bagi umat Buddha. Bagaimana asal-usulnya, bagaimana sejarahnya. Nah, ini saya akan bahas mengenai asal-muasal Hari Raya Katina. Jadi dikisahkan, teman-teman sedharma, suatu ketika Sang Buddha itu menjalani masa berdiam diri di Wihara Jetawana milik Anathapindika di kota Sravasti. Ya, dan pada saat yang bersamaan ada beberapa biku yang saya rasa kisaran jumlahnya 30-an ya. Kisaran jumlahnya 30 biku kalau tidak salah ya teman-teman sedharma, yang tinggal di wilayah di luar kota Sravasti tapi di sekitar kota Sravasti. Ngerti ya teman-teman sedharma? Misalnya ini kota Sravasti. Nah, para anggota biku itu tinggal di luar kota Sravasti tapi di sekitaran kota Sravasti. Nah, mereka mendapatkan berita bahwasanya wah, Buddha sedang berdiam diri nih di kota Sravasti. Khususnya di mana? Di kota Wihara Jetawana. Sepertinya ini kesempatan yang luar biasa nih bagi saya. Untuk apa? Untuk memberikan penghormatan secara langsung kepada Sang Buddha. Jadi timbullah niat baik dalam diri mereka untuk melakukan perjalanan langsung ya ke Wihara Jetawana memberikan penghormatan kepada Sang Bagawa. Jadi para biku-biku yang anggota sangga yang tinggal di wilayah sekitar kota Sravasti ini ya, mereka pun melakukan perjalanan panjang menuju ke Wihara Jetawana. Tapi di tengah perjalanan, ya khususnya dekat kota Saketa, masa wasa tiba teman-teman. Masa wasa tiba. Ketika masa wasa tiba, ini menandakan para anggota sangga harus menghentikan perjalanannya dan menuju ke suatu wihara untuk berdiam diri selama 3 bulan. Lalu apa itu masa wasa? Nah, di sini saya akan menjawab apa itu masa wasa. Masa wasa adalah masa berdiam diri bagi anggota sangga, dan anggota sangga yang berdiam diri itu tidak boleh keluar dari wilayah tempatnya berdiam. Misalnya saya ambil contoh, ada biku A, dia melakukan masa wasa di Wihara Graha Buddha Manggala. Ya, selama masa wasa 3 bulan itu, biku tersebut tidak boleh keluar dari Wihara Graha Buddha Manggala. Kalau dia mau keluar karena ada urusan yang sangat penting, tetap bisa, tapi tidak boleh lebih dari 7 hari. Nah, tidak boleh lebih dari 7 hari. Nah, di sini perlu teman-teman sedharma ketahui mengapa di masa-masa para anggota sangga tidak boleh meninggalkan wilayah tempat dia berdiam. Karena di dalam sutta disampaikan ketika masa wasa itu adalah masa hujan. Di mana ketika masa hujan, tumbuhan-tumbuhan akan dengan subur berkembang, subur bertumbuh. Di saat yang bersamaan, hewan-hewan yang tinggal di bawah tanah, yang selama ini merayap di bawah tanah, kali ini ketika masa wasa akan keluar dari permukaan tanah. Mereka akan merayap, mencari makan, dan ada banyak sekali hewan yang seperti cacing, ya, serangga, rayap, yang hewannya kecil-kecil, yang mereka keluar dari tanah mencari makan, melakukan perkawinan, dan sebagainya. Ditakutkan ketika ada anggota sangga yang keluar dari wihara dan tidak tahu di bawahnya banyak hewan, karena hewan ini ukurannya kecil, susah kalau mau dilihat manusia, nggak sengaja keinjak, kan pasti menimbulkan karma-karma buruk. Ya kan teman-teman sedharma, di mana hewan itu meninggal berarti secara tidak langsung anggota sangga telah melanggar sila tentang pembunuhan. Jadi untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu, maka Sang Bagawa menyarankan dan mewajibkan para anggota sangga untuk tetap berdiam diri saja di wihara, arama, atau tempat manapun selama masa wasa untuk 3 bulan. Ya, jadi di dalam wihara tersebut selama masa wasa tersebut, anggota sangga bisa tuh fokus bermeditasi, fokus mendalami dharma, ataupun fokus membabarkan dharma kepada umat yang berdatangan ke wihara.
Bisa itu. Nah, jadi pada masa itu berarti dapat kita simpulkan Sang Bagawa melakukan masa wasa di Wihara Jetawana. Sedangkan para biku yang ingin berjumpa Sang Bagawa tapi terhenti perjalanannya karena masa wasa, mereka memutuskan untuk menghabiskan masa wasa di kota Saketa. Itu dia teman-teman sedharma. Dan mereka itu yang luar biasa dari biku-biku ini adalah ketika mereka timbul niat ingin memberikan penghormatan kepada Sang Bagawa di Wihara Jetawana, dan mereka melakukan perjalanan itu tanpa dihubungi, tanpa ada chat. Dulu mana ada chat ya kan? Tanpa ada kabar, tanpa ada chat, tanpa ada info. Jadi mereka itu seperti secara otomatis datang dan mereka saling berjumpa. Antara 30 biku itu bukan secara serentak mereka berangkat dari satu wilayah ke Wihara Jetawana, tidak. Masing-masing berangkat dari wilayah masing-masing. Dan itu tidak ada kesepakatan. Mereka saling berjumpa, berkumpul di tengah perjalanan. Itulah luar biasanya kekuatan kebajikan untuk mewujudkan kebaikan. Dan di masa wasa seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan masa hujan nih. Di kota Saketa pada saat itu, masa hujannya turun sangat lebat, ya sangat lebat, sangat besar, sehingga tentu akan mengganggu kelancaran perjalanan para biku baik selama masa wasa ataupun setelah masa wasa. Nah, kita lihat cerita selanjutnya teman-teman sedharma, ya. Jadi ketika masa wasa itu telah berakhir di kota Saketa, hujan itu masih turun. Dan para anggota sangga yang tidak mengenakan alas kaki tentu akan terkotori oleh cairan lumpur, endapan lumpur yang basah akibat hujan. Jubah mereka jadi basah, jubah mereka menjadi kotor, kaki mereka bahkan masuk ke dalam lumpur, hitam dan sebagainya. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan ada luka-luka. Karena hujannya lebat, tanah dahulu mana ada aspal ya kan, pasti tanah liat semua, kalau nggak lumpur. Kalau hujan mah, wah beceknya minta ampun ya teman-teman sedharma ya. Para anggota sangga ini yang ingin berjumpa Buddha di Wihara Jetawana terhambat gara-gara masalah ini ya, tapi mereka tidak putus asa. Ini yang luar biasa, mereka tetap tidak menyerah, mereka bahkan memperjuangkan secara mati-matian bagaimanapun setelah masa wasa saya harus berjumpa kepada Sang Buddha dan memberikan penghormatan secara langsung kepada Sang Bagawa. Setibanya mereka di Wihara Jetawana dan melakukan penghormatan langsung kepada Sang Buddha menanyakan mereka, wahai para anggota sangga, mengapa tubuh kalian begitu kotor, mengapa jubah kalian begitu hitam, kaki kalian begitu becek untuk datang ke sini? Dan para biku itu menjelaskan alasan mereka yang terhambat ketika perjalanan dari kota Saketa untuk berjumpa Buddha di Wihara Jetawana akibat hujan yang luar biasa. Buddha terkesima, ya. Buddha terinspirasi. Buddha langsung seketika tergugah hatinya melihat perjuangan mereka yang luar biasa. Sejak saat itu Buddha langsung memberikan perintah bahwasanya setelah setiap masa wasa untuk tiap tahunnya, para anggota sangga, para biku, para bikuni berhak untuk memperoleh satu jubah baru. Itulah kisah awal sejarah Katina. Dengan dikeluarkannya perintah oleh Sang Bagawa bahwasanya setiap masa wasa para biku berhak memperoleh satu jubah baru, ini menandakan kesempatan bagi umat Buddha dimulai, di mana para umat boleh berdana menyokong satu buah jubah baru bagi masing-masing anggota sangga setelah masa wasa. Dan kapan itu setelah masa wasa? Itulah masa Katina. Itulah mengapa agama Buddha sangat merasa bahwasanya perayaan Katina ini adalah perayaan yang sangat penting. Karena di dalam perayaan Katina ini akan menjadi sebuah kesempatan bagi umat untuk menanamkan jasa kebaikan di ladang kebajikan yang luar biasa, yaitu berdana langsung kepada anggota sangga. Nah, setelah saya membahas begitu panjang mengenai sejarah Katina, nah sekarang saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari berdana, ya, apa sih manfaat dari kegiatan Katina kalau kita ikuti dengan berdana, apa sih manfaatnya? Nah, pertama, ketika kita melakukan kegiatan dana, baik itu masa Katina ataupun dalam kehidupan sehari-hari kepada anggota sangga, maka manfaat pertama yang kita latih
dalam diri kita adalah melatih kedermawanan. Caga. Kedermawanan ini adalah sikap murah hati, sikap berani melepas, sikap tidak melekat. Itulah kedermawanan caga. Ketika seseorang mampu melatih kebiasaan dermawan dalam dirinya, ia pasti akan dengan senang hati memberikan sesuatu kepada orang yang dibutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Itulah sikap dermawan atau caga. Dan bila seseorang telah menanamkan sikap dermawan atau caga yang dengan kuat dalam dirinya, maka akan berefek pada pengaruh selanjutnya, yaitu ia berani melepas kemelekatan. Ketika dia sanggup memberikan barang kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, maka secara otomatis dia berani melepas kemelekatan dalam dirinya. Dia berani melepas kemelekatan terhadap harta miliknya. Dia berani melepas terhadap kemelekatan terkait dengan barang yang ia miliki. Ia berani melepas pada kemelekatan segala sesuatu yang ia punyai. Dengan apa? Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Meskipun hartanya berkurang, barangnya berkurang, apa yang ia punyai berkurang karena ia berani melepas kemelekatan, tapi secara tidak langsung ia rela. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun dari yang ia berikan dari orang-orang yang menerima barangnya. Itulah hebatnya dari sikap orang yang dermawan dan berani melepas kemelekatan. Ketika seseorang berani melepas kemelekatan, maka secara tidak langsung dirinya telah mengikis keserakahan dalam dirinya atau loba. Ya, keserakahan atau loba. Seseorang yang berani dermawan berbagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, lalu ia berani melepaskan apa yang ia lekati, baik itu barang, harta, dan sebagainya, maka sikap keserakahan dalam dirinya, sikap ingin mempunyai semuanya dalam dirinya akan terkikis. Dan kalau teman-teman mau tahu, loba adalah salah satu dari 3 akar kejahatan yang membuat manusia atau makhluk hidup di 31 alam kehidupan ini menderita. Ketika kita mampu mengikis salah satu loba dalam diri kita, mengikis salah satu kekotoran batin dalam diri kita, betapa bahagianya diri kita, betapa luar biasanya diri kita bisa terbebas dari satu jeratan akar penderitaan. Nah, jadi orang yang mampu untuk berdana, maka ia mampu melatih dermawannya, mampu berani melepaskan kemelekatannya, mampu mengikis kekotoran batin keserakahannya, maka ia secara tidak langsung juga turut menimbun jasa-jasa kebajikan baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Tapi orang yang benar-benar berdana tidak akan mengharapkan apapun, tidak akan mengharapkan apapun dari yang ia lakukan. Karena segala sesuatu yang ia danai atau segala sesuatu yang ia landasi ketika sedang berdana, ia rasakan secara ikhlas. Ia tidak mengharap imbalan apapun, meskipun hanya setetes karma pun ia tidak mengharapkan sedikit pun. Yang ia harapkan adalah yang penting semuanya berbahagia. Yang penting saya telah ikhlas. Saya tidak lagi akan mengingat-ingat barang yang saya danai. Saya tidak mengharap imbalan dari yang saya lakukan. Itulah orang luar biasa ketika sedang berdana. Maka secara otomatis jasa kebajikan yang hadir dalam dirinya akan sangat besar sekali jumlahnya, bahkan tak terbatas. Tadi saya sempat menyinggung bahwasanya untuk berdana bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentu ada perbedaannya dong ketika kita berdana di hari biasa ataupun kita berdana di hari katina. Lalu apa yang membedakannya? Berdana di hari katina harus memenuhi syarat di mana tempat dilaksanakannya katina puja minimal harus dihadiri lebih dari 4 biku yang menetap atau berwasa di tempat yang bersangkutan. Misalnya nih, saya ambil contoh lagi di Wihara Budayana. Ya, di Wihara Budayana. Ketika
ketika Wihara Budayana ingin menyelenggarakan kegiatan Katina Puja, maka secara otomatis sebelum masa Katina tiba atau tepatnya pada masa wasa, di Wihara Katina tersebut sudah harus dihadiri 4 biku lebih, ya 4 biku lebih, berarti minimal 5 biku ya. Minimal harus hadir 5 biku di dalam Wihara Budayana itu untuk menetap masa wasa, untuk berdiam diri di masa wasa. Berdiamnya di mana? Di Wihara Budayana itu. Setelah masa wasa berakhir, 5 biku tersebut atau bahkan boleh lebih ya. Yang penting kan di sini katakan lebih dari 4 biku ya. Nah, biku-biku tersebut barulah berhak menyelenggarakan kegiatan Katina Puja di Wihara Budayana. Ya, di Wihara Budayana. Jadi minimal harus dihadiri lebih dari 4 biku yang memang melakukan masa wasa dan menetap di wihara tempat kegiatan Katina berlangsung. Disitulah Wihara Budayana baru boleh melakukan kegiatan Katina Puja. Berbeda teman-teman sedharma ketika misalnya contoh Wihara Widya Dharma yang mana di masa Katina di masa wasa wihara tersebut tidak didiami sangga. Ya, di masa wasa Wihara Widya Dharma tidak dihadiri anggota sangga atau tidak ada anggota sangga atau tidak ada biku yang berdiam diri di wilayah sana, di wihara tersebut. Lalu mendadak ketika perayaan Katina, datang 4 biku atau lebih ke Wihara Widya Dharma untuk menyelenggarakan sangga dana. Di masa itu, Wihara Widya Dharma hanya berhak menyelenggarakan sangga dana, tidak berhak menyelenggarakan Katina dana. Meskipun di wihara tersebut dihadiri 4 biku atau lebih, tapi yang menjadi catatan di sini adalah di Wihara Widya Dharma belum pernah ya sebelum masa Katina atau masa wasa di mana 4 biku itu berdiam diri di Wihara Widya Dharma atau bermasa wasa di Widya Dharma. Jadi biku-biku tadi yang datang dari tempat lain ke Wihara Widya Dharma untuk melakukan sangga dana di bulan Katina tidak dapat dikatakan sebagai Katina Puja, tapi mungkin dapat dikatakan sebagai sangga dana. Nah, tentu ada perbedaan dong ketika seseorang yang berdana di Katina dana itu akan memperoleh jasa kebajikan yang lebih banyak karena tepat pada masanya, tepat pada waktunya. Sedangkan seseorang berdana ketika sangga dana tetap akan memperoleh kebajikan, tetap akan memperoleh karma baik yang luar biasa. Tapi ada perbedaannya dong, karena sangga dana bisa dilakukan setiap saat. Ya, tapi Katina Puja atau Katina dana hanya bisa dilakukan ketika hari Katina saja. Dan yang perlu teman-teman sedharma ketahui adalah besar kecilnya kebajikan yang kita lakukan bukan bergantung pada masanya juga, tetapi juga bergantung pada diri kita. Ketika kita berdananya dengan hati rasa penuh imbalan, dengan hati merasa tidak sungguh-sungguh, maka akan kecil sekali kebajikan yang kita peroleh. Tapi kalau misalnya kita berdana dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang betul-betul rela, tanpa imbalan, dan betul-betul mengikuti serangkaian dengan rasa kebahagiaan karena turut bersuka cita dari kesempatan berdana, maka yakinlah kebajikan yang akan ia peroleh akan berjumlah sangat luar biasa, bahkan tak terhitung, tak ternilai secara bilangan. Nah, ini teman-teman sedharma bisa saksikan ada 4 kebutuhan pokok sangga atau 4 barang yang bisa kita danakan sebagai umat Buddha ketika masa Katina. Kepada siapa? Kepada anggota sangga. Yang pertama bisa kita berdana jubah. Jubah ini adalah pakaian sangga, ya, pakaian sangga. Biasa ada jubah atas, jubah bawah, jubah dalam, jubah luar, dan sebagainya. Kalau tidak salah ada namanya angsa kalau nggak salah, jubah luar kalau tidak salah ya teman-teman sedharma ya. Nah, yang kedua adalah pindah patah atau berdana makanan. Bisa juga kita dana kebutuhan sangga, misalnya dana beras, dana minyak, atau dana makanan secara langsung ya, dana snack ya, roti-rotian dan segala macam. Bisa kita danakan. Yang ketiga adalah senasana, berdana tempat tinggal. Bisa tuh kalau misalnya kita sebagai umat Buddha yang mampu, tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mengeluarkan uang, membeli tanah untuk membangun wihara atau membangun arama, membangun pagoda, membangun sima, ya. Untuk apa? Untuk dijadikan tempat tinggal anggota sangga. Itu karma baiknya akan lebih luar biasa lagi karena kita
menghadirkan tempat tinggal bagi anggota sangga dalam menunjang kehidupan kesucian. Lalu yang keempat ada gilana pacaya be saja atau berdana obat-obatan. Kita juga tahu anggota sangga juga manusia yang pasti kelak suatu saat akan sakit. Entah itu sakit hanya skala kecil seperti flu, batuk, demam dan sebagainya, ataupun sakit dalam skala besar, terkena penyakit dan sebagainya. Ini nih yang menjadi tugas para umat untuk menyokong kehidupan sangga tadi dengan apa? Mempersembahkan obat-obatan, membantu pembiayaan pengobatan para anggota sangga dan sebagainya, dan membantu orang yang sakit, apalagi membantu sangga yang sakit, itu akan mendapatkan kebajikan yang sangat luar biasa karena kita sedang membantu seseorang untuk mengurangi penderitaan dalam dirinya. Makanya dalam katina ataupun baik selama bukan katina, selama kita menyokong kehidupan orang lain dengan baik, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, maka jasa kebajikan yang akan kita peroleh dalam diri kita akan sangat besar. Apalagi yang kita sokong ini adalah pihak yang patut kita hormati, yaitu anggota sangga. Karena apa? Maksud saya kualitas moralitas yang mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih baik dari diri kita. Otomatis mereka adalah orang baik dong, ya kan? Mereka adalah orang yang penuh kebajikan. Ketika kita mampu, sanggup memberikan penghormatan penuh kepada orang yang patut dihormati, apalagi orang yang memiliki kualitas moral yang tinggi, maka yakinlah saudara-saudara sedharma akan memperoleh jasa kebajikan yang luar biasa sekali. Nah, kini sebagai penutupan materi terakhir, saya akan menjelaskan kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penentu besarnya jasa kebajikan. Dari tadi kita membahas hanya katina, dan katina. Sekarang saatnya kita bahas apa saja faktor yang dapat mempengaruhi jasa kebajikan seseorang selama melakukan berdana. Yang pertama adalah sifat dari motif pemberi dana. Diharapkan orang-orang umat yang sedang melakukan kegiatan dana itu harus melandasi sifat apa? Ikhlas. Yang paling pertama, tidak mengharapkan imbalan apapun dari yang ia lakukan selama berdana. Itu dia yang pertama, ya. Yang kedua, hendaknya kita melandasi sikap bahagia baik sebelum, saat maupun sesudah berdana. Ya teman-teman sedharma, misalnya ketika sebelum berdana, kita bisa tuh menanamkan rasa bahagia di dalam diri kita dengan apa? Dengan sebuah paham bahwasannya inilah kesempatan yang luar biasa yang belum tentu semua orang akan mendapatkannya, yaitu apa? Bisa berdana langsung kepada anggota sangga. Jadi saya turut bersuka cita karena diberikan kesempatan luar biasa untuk menanam jasa kebajikan di ladang kebaikan. Saat berdana, demikian juga dalam diri kita tanamkan paham seperti yang tadi saya ucapkan. Sekarang saatnya saya berdana secara langsung. Ini kesempatan luar biasa yang saya peroleh kedua, yaitu saya boleh berdana secara langsung kepada anggota sangga yang belum tentu orang lain bisa mendapatkannya kesempatan tersebut. Lalu demikian juga ketika fase akhir berdana atau setelah berdana, dalam diri kita muncul rasa kebahagiaan. Saya sangat berbahagia sekali, saya sangat berbangga sekali. Karena apa? Saya telah berhasil melakukan kegiatan berdana secara totalitas, secara sempurna dari sebelum, saat maupun sesudah. Saya merasa sangat bahagia karena saya memperoleh kesempatan berdana langsung kepada orang yang patut menerima persembahan dana. Saya sangat bangga, saya sangat senang atas kebajikan ini. Maka yakinlah, karena baik jasa kebajikan yang akan diperoleh dalam diri saudara akan luar biasa sekali. Ya, akan sangat luar biasa sekali. Tidak lupa di sini saya juga akan menyebutkan ada 3 model orang yang mengharapkan imbalan tertentu ketika berdana.
Dari yang model motif dana paling rendah, yaitu apa? Mengharapkan imbalan berupa entah itu masuk surga atau makin kaya dan sebagainya ketika berdana. Itu model pertama. Jadi begini, mungkin teman-teman sedharma tidak paham dengan maksud saya. Ada 3 model, 3 macam ya orang ketika berdana kepada anggota sangga. Yang mana ketiga ini sama-sama mengharapkan imbalan, yang sama-sama mengharapkan sesuatu atau perolehan atau reaksi dari yang ia lakukan, yaitu berdana. Dan 3 kelompok ini akan dibagikan menjadi kelompok tertinggi, kelompok menengah, dan kelompok terendah atau terhina. Ya. Yang dari kelompok rendah dulu, ada orang-orang yang berdana, ya, yang ia harapkan apa? Ketika saya berdana, setelah saya berdana, saya semoga bisa masuk surga setelah meninggal. Semoga saya makin kaya. Orang semacam ini akan memperoleh jasa kebajikan sangat rendah. Karena di dalam dirinya masih belum terputus kemelekatan. Ya kan? Dan buktinya dari ia ketika melaksanakan dana saja, dalam dirinya terus ia tanamkan paham bahwa setelah berdana, semoga saya masuk surga setelah meninggal, semoga saya memperoleh kekayaan setelah berdana, ya kan? Lalu yang kedua, model menengah, macam menengah. Ada orang yang berdana ketika ia saat ataupun setelah berdana, ia mengharapkan semoga dari yang saya danakan, orang yang menerima dana ini atau sangga yang menerima dana ini bisa bahagia, turut berbangga atas apa yang saya danakan. Ia tetap akan memperoleh karma baik, memperoleh jasa kebajikan, tapi sedikit lebih tinggi dari model yang terendah tadi ini. Sekarang model yang tertinggi atau model ketiga, yang demikian model ini harus kita terapkan dalam diri semua umat Buddha, yaitu apa? Ketika Anda sebelum, saat maupun setelah berdana, harus Anda tanamkan dalam diri Anda bahwasanya semoga dari yang saya danakan bisa menyokong kelancaran Buddha Dharma ke depannya. Anda tidak mengharapkan apapun. Anda tidak mau meminta imbalan apapun. Yang Anda harapkan hanyalah semoga dengan saya berdana ini bisa menyokong kelancaran Buddha Dharma, perjalanan perjuangan Dharma, baik saat ini maupun saat yang akan datang. Semoga kehadiran Buddha Dharma akan terus semangatnya bergelora dari waktu ke waktu tanpa berputus. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai umat Buddha, yaitu menyokong kelancaran Dharma. Sekarang masuk yang kedua atau faktor penentu besarnya jasa kebajikan yang kedua, yaitu kemurnian spiritual penerima dana. Ya, teman-teman sedharma harus memahami bahwasanya kemurnian spiritual penerima dana itu sangat penting, di mana pihak yang menerima dana kita harus memiliki kualitas moral yang baik, memiliki kualitas kebajikan yang luar biasa, yang tanpa tercela. Lalu pertanyaannya adalah ketika misalnya pihak tertentu yang menerima dana kita atau anggota sangga yang menerima dana kita, ternyata kemurnian spiritualnya dipertanyakan. Dalam arti kata mungkin anggota sangga yang menerima dana ini terdapat celah tertentu yang menyebabkan kualitas moral dalam dirinya tidak begitu sempurna. Nah, ini akan mempengaruhi faktor besarnya jasa kebajikan yang kita peroleh. Tapi kembali lagi bahwasanya misalnya maaf kata pihak anggota sangga yang menerima dana kita ini kualitas moralnya tidak begitu baik, sedangkan orang yang memberikan persembahan dana atau orang berdana ini memiliki kualitas moral yang baik, yang berbalikan, maka orang yang menerima dana ini, maksudnya orang yang mempersembahkan dana ini atau umat yang berdana ini tetap akan memperoleh jasa kebajikan, bahkan juga besar. Karena apa? Buktinya toh kualitas moral dirinya sangat baik, bahkan lebih baik dari anggota sangga yang menerima persembahan dana darinya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, kembali lagi ke hati kita sendiri. Nah, sekarang faktor ketiga yang menentukan besarnya jasa kebajikan yang akan kita peroleh selama berdana. Yang ketiga adalah objek atau barang yang didanakan.
Dalam hal ini mungkin saya hanya akan menegaskan satu kata, yaitu objek atau barang yang kita danakan haruslah halal. Ya, satu kata, halal. Artinya adalah ketika kita berdana sesuatu, barang yang kita danakan ini harus jelas, tidak rusak, berkualitas baik, dan diperoleh dengan cara yang baik, bukan dari mencuri, korupsi, membajak, merebut, dan sebagainya. Dan barang ini kualitasnya harus baik. Janganlah kita berikan persembahan dana berupa barang-barang yang rusak, barang yang tidak kita inginkan, barang yang sembarangan kita comot lalu kita berikan. Bukan, tapi harus barang yang berkualitas, barang yang tepat sasaran, tepat pihak, tepat guna, dan tepat waktu. Ya, begitu. Kita dana obat-obatan apa dulu nih? Ya kan? Apakah obat-obatan jamu dalam kehidupan sehari-hari, atau obat-obatan yang maaf kata yang tidak berguna? Tentu lebih baik kita berdana obat-obatan jamu yang mampu mendukung atau menyokong kehidupan sangga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tolak angin, betadin, kapas, apalagi namanya ini, Hansaplast dan sebagainya, yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih baik kita danakan daripada berdana obat-obat yang maaf kata yang mungkin sebenarnya tidak dibutuhkan anggota sangga tersebut. Misalnya apa? Obat kuat biar badan kita tambah bugar. Itu kan tetap obat, tapi kan tidak tepat sasaran. Sangga tidak membutuhkan obat tersebut. Yang sangga butuhkan adalah obat-obatan atau jamu-jamuan untuk kesehatan diri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tolak angin yang tadi saya sebutkan tadi itu loh. Nah, atau obat mah, ya, obat masuk angin, ya, obat sakit kepala, Paramex dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat dibanding kita persembahkan obat-obat yang untuk mengekarkan badan, obat gym, obat peninggi badan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Nah, jadi objek atau barang yang kita danakan ini harus tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kehalalan, dan masih banyak yang harus kita pertimbangkan. Asalkan yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada anggota sangga, itu akan menjadi persembahan paling baik bagi diri kita maupun bagi kemajuan sangga. Nah, itulah tadi ketiga faktor penentu, ya, ketiga faktor penentu besarnya jasa kebajikan yang akan diperoleh seseorang ketika berdana. Ketika seseorang mampu untuk berdana jangan melandasi ketiga faktor tersebut secara ikhlas, yaitu apa? Yang satu, dirinya ikhlas, ya, faktor pertama. Yang kedua adalah orang yang menerima dananya ini kualitas moralnya baik, gitu ya. Yang ketiga adalah objek yang ia danakan tepat sasaran, tepat guna, halal dan sebagainya. Maka jasa kebajikan yang akan dia peroleh akan sangat besar sekali. Setelah saya membahas begitu panjang mengenai manfaat dana dan pengenalan dasar mengenai Katina, saya tidak lupa mengajak teman-teman sedharma untuk ayo kita bersama-sama menyokong kehidupan sangga dengan berdana. Berdana tidak harus selalu dilakukan masa Katina, tetapi juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdana makan, ya, berdana paramita dan sebagainya. Cukup dengan kita ke wihara, kita sudah bisa berdana. Inilah kesempatan yang luar biasa bagi kita sebagai umat Buddha yang tinggal di Indonesia. Coba kita bayangkan kita tinggal di negara-negara yang tidak ada wihara, negara-negara di mana kita mau berdana aja susah. Tentu akan lebih baik lagi kalau kita di saat ini, di Indonesia ini, di mana dengan kita melangkahkan kaki ke beberapa tempat sudah bisa menemukan wihara dan kita bisa berdana sesuka hati kita, seikhlas hati kita, semampu diri kita. Karena berdana bukan melihat berapa besar jumlah yang kamu danakan, tapi berapa ikhlas diri Anda ketika berdana. Itulah yang dilihat. Danalah semampu dirimu, meskipun angkanya kecil, tapi Anda merasa bahagia atas dana tersebut, Anda merasa bangga dan merasa ikhlas atas kebajikan yang saudara lakukan, maka yakinlah jasa kebajikan yang akan diperoleh saudara akan juga besar. Nah, mari kita berdana, dan sebelum saya nutup, saya akan nanti persembahkan sebuah video saya mempraktekkan kegiatan berdana secara langsung selama masa Katina. Di mana? Di Wihara Dharma Mulia. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman sedharma, Anumodana yang kalian minta sekalian.
Semoga Buddha memberkati kita semua. Sabeh sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, sampai jumpa. Namo Buddhaya Satihotu.